Oke, balik lagi dengan gua podcast Sobat Cerita. Dan Sobat Cerita, lo semua kan tahu bahwa hidup itu tidak hanya tentang gua, tapi juga tentang lo dan tentang mereka yang menjalani hidupnya dengan kerja keras. Sobat Cerita, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja lah ya. Dan semoga juga menjalani aktivitas itu lancar, baik, ya pokoknya ngejalannya fine-fine aja lah. Walaupun mungkin ada kekurangan, walaupun mungkin ada ujian, kita bisa terobos, kita bisa survive. Oke, amin, amin, amin. Belakangan ini ada hal apa sih yang pengen kita bahas nih pada diskusi kali ini, pada podcast kali ini, atau mungkin ada berita-berita yang viral? Ya, yang gue tahu sih mungkin belakangan ini banyaknya politik ya, karena udah banget menjelang pemilu tahun 2024 nanti kan. Nah, ngomong-ngomong tentang politik, itu kan pasti berhubungan dengan gagasan juga kan, gagasan dari beberapa capres kan. Itu ada beberapa gagasan mengungkapkan bahwa meningkatkan sumber daya manusianya semakin baik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia semakin baik itu salah satunya ya, kesehatan mentalnya juga harus cukup baik kan. Karena kalau misalkan kita mempunyai mental yang baik, kesehatan mental baik, itu juga akan menciptakan manusianya berkualitas. Nah, kalau manusia yang berkualitas, itu juga akan menciptakan negara yang cukup baik dan bisa membuat dampaknya juga cukup baik dan positif bagi negara ini. Tapi kali ini gue nggak bahas tentang negaranya ataupun ininya apa politiknya, nggak bahas ini. Tapi gue lebih ke bahas tentang kesehatan mentalnya. Gini loh, belakangan ini gue kan main sosial media ya. Kenapa nggak habis pikir aja gitu bahwa sosial media itu gampang banget, mudah banget ngubah mood gua, ngubah hati seseorang. Kayak semacam ya moodnya tuh bisa diatur lewat sosial media gitu. Kayak lo pernah nggak sih nggak nyaman sama diri lu sendiri, rendah aja gitu sama diri lu, atau ngeliat story-story teman kita, story-story yang mungkin teman kita udah berhasil dalam hal ngakuin ini, sudah skripsi, sudah selesai wisuda, sedangkan kita masih gini-gini aja, ataupun mereka menang lomba. Kayak gue mah apa atuh, perasaan gak karuan banget. Semacam roller coaster emosi sih. Kayak kadang-kadang kita ngerasa hebat banget, terus tiba-tiba kita ngerasa down, meragukan diri sendiri. Itu semuanya sebabnya ya gara-gara tadi, sosial media itu sendiri. Itu semua berhubungan dengan harga diri lu, kepercayaan diri lu. Itu juga yang pengen gue bahas kali ini ya, berhubungan dengan harga diri, atau bahasa lainnya self-esteem. Nah, self-esteem itu bisa menentukan bahwa diri kita tuh layak bahagia atau enggak. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, gue pengen lu siapin semua cemilan lu, snack lu, apapun itu yang membuat diri lu tuh nyaman dengarkan podcast gue dengan enjoy. Dan pastinya teredukasi dong, oke? Okay? Oke dong, mari kita bahas. Layak nggak layak lu untuk hidup bahagia? Layak nggak layak lu untuk bisa sukses? Itu gimana cara pandang lu? Gimana cara pola pikir lu? Gimana cara lu percaya diri sama diri lu sendiri? Karena gini loh, hidup itu kan nggak hanya tentang validasi doang. Validasi itu tuh menurut tuh penting nggak sih buat seseorang? Apakah setiap aktivitas yang kita lakuin itu harus dapat validasi dari luar? Kalau misalkan orang lain itu mengungkapkan kayak gini kamu sama gue gimana ya? Terus kalau misalkan gue nggak ngelakuin yang apa mereka mau, mereka bakal kecewa nggak ya? Itu tuh salah satu tanda ya kita lagi nggak punya harga diri, kepercayaan diri kita lagi kurang. Kita belum tahu bahwa value diri kita tuh sebenarnya itu apa dan bagaimana. Dan itu juga yang membuat bahwa diri kita tuh self-esteemnya lagi rendah. Tapi sebelumnya lu udah tahu belum sih? Self-esteem itu apa pengertiannya? Definisinya itu apa sih? Gini loh, self-esteem itu kan harga diri. Jadi cara kita memandang diri kita tuh seperti apa? Pondasi kepercayaan diri kita seseorang, pondasi diri kita tuh bagaimana? Kayak semacam persepsi aja gitu, diri kita tuh terhadap diri kita sendiri secara keseluruhan. Lu pernah dengar gak sih namanya self-confidence?
Sebelum self confidence lo itu baik, nah self esteem lo itu juga harus baik juga. Karena seberapapun orang memuji lo, seberapapun orang mengungkapkan bahwa diri lo itu baik, lo itu hebat, tapi kalau diri lo menganggap bahwa diri lo itu biasa-biasa aja dan nggak baik ya, itu juga percuma. Lo masih menganggap bahwa diri lo itu nggak pantas buat bahagia dan kepribadian lo tuh negatif. Karena sebegitu pentingnya self esteem itu bagi manusia, pengaruhnya itu besar banget dalam berpikir, bertindak, dan pastinya menilai diri sendiri. Efeknya itu begitu besar. Nah, salah satu tanda bahwa self esteem lu rendah atau tinggi itu ada beberapa tanda. Yang pertama tuh yang tadi gue ucapin sih, bahwa lu itu tuh mencoba untuk menyenangkan banyak orang. Lu itu menjadi orang yang gak enakan, mengiyakan, sulit menolakkan sesuatu dari orang lain. Kalau orang lain itu minta tolong sama lu dan bahwa lu tahu itu lu itu nggak mampu dalam hal tersebut, tapi lu iyakan aja karena lu nggak enak sama dia, apalagi dia teman terdekat lu yang seharusnya itu bukan bukan kendali diri lu, tapi lu paksakan, yang akibatnya lu itu capek doang, nggak mendapatkan kebahagiaan, dan itu salah satu tanda self esteem lu lagi rendah. Atau gini, ketika lu bekerja sama dengan teman-teman lu, bekerja sama dengan rekan kerja lu, terus datang nih masalah yang nggak kita minta, tiba-tiba datang aja gitu, urgensi yang tiba-tiba datang. Nah, lu melihat cara pola pikir lu tentang masalah itu tuh bagaimana? Yang pertama lu lihat itu apa? Apakah lu menyalahkan orang lain dulu, ataukah lu menyalahkan keadaan dulu, atau malah yang lebih baik lu introspeksi diri dulu? Kalau lu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, rekan kerja lu, teman lu, ya walaupun mungkin dalam masalahnya itu ada rekan kerja lu yang gak profesional, oke. Tapi yang pertama lu lihat itu ya seharusnya tuh introspeksi diri lu diri, bahwa oh iya ternyata diri gue tuh kayak gini, gak seharusnya gue lakuin kayak gini. Jadi dalam diri dulu baru keluar, bukan sebaliknya dari luar ke dalam, bukan gitu. Nah, kalau lu melihat menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan terlebih dahulu, yaitu bertanda bahwa self esteem lagi rendah. Kalau self esteem rendah, lo itu nggak layak buat hidup, lo itu nggak layak untuk sukses. Dan itu membuat perilaku lo tuh menjadi adiksi, kecemasan. Mungkin berita-berita yang belakang ini, bulan-bulan yang lalu itu tentang kasus bunuh diri, yang mana mahasiswa masih muda, sehingga dia mungkin merasa insecure, nggak pantas, belum bisa membahagiakan, dan nggak percaya diri. Salah satunya self esteemnya lagi rendah. Dan menulis surat, dan ya gue minta buat lu yang dengerin podcast jangan sampai nulis surat lah ya. Ya nggak apa-apa nulis surat, tapi yang untuk kegiatan lomba, untuk kegiatan copywriting, ya pokoknya menulis yang baik-baik lah ya. Jangan menulis untuk mengakhiri. Oke dong. Dan ya tadi kan gue bahas tanda-tanda yang mungkin self esteem rendah kan, dan dampak positifnya juga ada kalau misalkan self esteem lu cukup bagus dan cukup baik. Jadi lu itu bakal mempunyai kecenderungan hidup lebih lama. Lu memandang bahwa hidup itu tuh positif. Hidup itu bukan menjadi beban, tapi menjadi tantangan. Karena kan hidup di dunia ini kalau kita terima sepositif mungkin, itu ya bakal menjadi tantangan. Sebagai contoh kayak lu kerja dengan gaji tinggi tapi bukan fashion lu, atau lu kerja yang biasa-biasa aja dan gajinya itu nggak cukup tinggi tapi fashion lu. Nah itu perbandingannya kayak gitu. Kalau lu kerja dengan gaji tinggi tapi bukan fashion lu, itu kayak beban banget, kayak setiap hari kerjaan tumpuk menumpuk dan kita nggak ngerasain kerjaan dengan ngerasa positif, malah negatif. Nah begitu pula kalau misalkan gajinya biasa-biasa aja tapi kita ngerasa enjoy sesuai dengan fashion kita, yaitu positif, dan itu berpengaruh juga dengan pola pikir kita, aktivitas yang kita lakuin tuh positif terus. Terus pertanyaannya gini loh, gimana sih caranya supaya self esteem kita tuh stabil atau bahkan bisa meningkat? Karena self esteem itu kan nggak bisa meningkat secara drastis,
dan nggak bisa menurun secara drastis juga. Butuh proses untuk itu semua. Dan baiknya sih self esteem itu tuh yang netral, nggak rendah banget, nggak tinggi banget. Karena kalau rendah banget yang tadi gue bilang bisa menimbulkan kecemasan, adiksi. Begitu pula kalau misalkan ketinggian banget yang nggak baik, timbulnya rasa narsistik, ego. Lu pernah lihat nggak sih bahwa orang itu ya percaya dirinya tinggi banget, dan itu tujuannya bukan kayak dia itu buat diri dia, bukan, tapi kayak menganggap bahwa wah gue keren ya, gue kece ya, gue ganteng pol, kayak gitu, pengen dianggap keren, pengen dianggap hebat. Bukan seakan-akan percaya dirinya dalam diri dia bukan untuk bahagia diri sendiri, tapi buat validasi orang lain gitu loh. Nah gini, perlu proses step by step dan perlu mindset bahwa kita tanamkan bahwa kita tuh manusia istimewa, makhluk istimewa. Berapa banyak sih benda-benda yang kita ingat, berapa banyak ilmu-ilmu yang kita tangkap dan kita sebarluaskan kepada teman-teman kita. Kita saling diskusi, itu kan salah satu bentuk keistimewaan manusia kan. Itu kita syukuri dan kita terima bahwa kita itu tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Detik ini fokus sama kita yang hari ini, bukan overthinking untuk masa lalu ataupun overthinking di masa depan. Dan motivasi terbesar itu ya dalam diri kita sendiri. Apapun latar belakang kita ya, kita bisa survive dengan cara diri kita sendiri. Yang pertama caranya ya kenali diri kita sendiri. Mulai dari yang terkecil ya, kita tahu kita senang apa ya, kita fokusin di hal itu dan jadikan itu ya sebagai passion kita. Kalau kita lagi nggak mood, kita lakuin kegiatan yang kita senangi. Dan itu prosesnya bisa mengubah self esteem kita semakin baik. Dan yang kedua, jangan bandingin diri lu dengan orang lain. Karena diri lu dengan orang lain itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Mungkin orang lain yang sudah sukses di usia setara dengan lu, dia punya proses yang cukup panjang dan kita nggak tahu. Yang dia tampilkan di sosial media ya mungkin baik-baiknya doang, tapi kita nggak tahu proses perjalanannya dia itu seperti apa. Nah, salah satu cara dari gue ya, lu bisa itu detox sosial media. Kalau lu bisa, kalau lu nggak bisa ya udah, cukup lu tahu kekurangan lu, kelebihan lu, nggak ya udah. Orang lain itu bukan kendali lu, yang kendali lu itu ya diri lu sendiri. Dan yang ketiga itu, lu harus berolahraga. Karena olahraga itu bisa ningkatin self esteem lu semakin baik. Kalau lu olahraga itu berasa menjadi pede aja. Lu ngerasa nggak sih bahwa ketika lu bangun pagi untuk jogging dan lu ngelakuin itu konsisten seminggu, 2 minggu, atau ya pokoknya sebulan penuh tuh ngelakuin kayak gitu. Dia butuh waktu istirahat juga. Tapi ketika lu berhasil ngelakuin itu secara konsisten, itu ada rasa timbul bahagia. Nah, kok timbul rasa bahagia, itu self esteemnya meningkat. Ya nggak mudah sih, tapi kita bisa proses step by step. Mungkin seminggu sekali, setelah itu seminggu menjadi 2 kali, proses lah. Dan terakhir ngelakuin kegiatan volunteer. Ini bisa timbul perasaan sukses karena kita tuh bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, itu bisa bikin bangga dalam diri kita sendiri. Tapi beda ya konsepnya dengan kayak lu mengiyakan semua permintaan orang lain. Ini beda. Lu menjadi volunteer itu atas keinginan lu, bukan atas keinginan orang lain. Kalau ada yang minta tolong sama lu dan itu bukan keinginan lu ya, itu konsepnya berbeda. Jadi kalau lu berhubungan dengan orang lain dan orang lain itu bahagia atas keinginan lu, ya itu bisa ningkatin self esteem lu jadi meningkat. Gitu loh. Mungkin itu aja sih podcast gue kali ini. Kesimpulannya, dari semua yang tadi gue bahas, mungkin tentang kepercayaan diri lu ataupun masa depan yang ingin lu capai, cita-cita yang ingin lu gapai yang belum tersampaikan, yang ujung-ujungnya memutuskan itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu mengungkapkan apa aja, itu bukan kendali diri kita. Fokus sama diri kita saat ini. Terakhir gue punya kata-kata cukup bagus banget. Cinta kita boleh gagal, tapi studi dan karir kita harus sukses. Dalam artian studi dan karir kita sukses ya, kita fokus sama diri kita. Kalau karir kita sudah sukses, itu akan mendatangkan cinta yang berkelas dan berkualitas. Keren gak tuh? Oke, dengan gue podcast Sobat Cerita. Bye-bye.